SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, saya Diva Audisia, NPM akhir 023, selaku moderator kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi mengenai sikap dan kepuasan kerja. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu sikap dalam perilaku organisasi. Sikap dalam perilaku organisasi adalah cara berpikir atau perasaan seseorang terhadap tempat kerja yang tercermin dalam perilaku. Ada beberapa sikap yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama, sikap terhadap organisasi adalah komitmen untuk tetap berada di dalam organisasi atau tempat kerja. Yang kedua adalah sikap terhadap pekerjaan. Sikap terhadap pekerjaan adalah kinerja karyawan yang didorong oleh kenyamanan dan kepuasan di tempat kerja. Yang ketiga adalah sikap positif. Sikap positif adalah kecenderungan tindakan yang mendekati, menyenangi, dan mengharapkan objek tertentu. Lalu yang terakhir ada sikap negatif. Sikap negatif adalah kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, dan tidak menyukai objek tertentu. Apa sih yang membedakan sikap dan perilaku? Sikap adalah perasaan yang sudah terbentuk sebelumnya yang menjadi opini seseorang terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Sedangkan perilaku adalah tindakan yang merupakan respon terhadap suatu rangsangan. Perilaku mencakup tindakan yang dapat diamati, proses mental yang tidak dapat diamati, dan proses yang tidak disadari. Apa saja sih sikap kerja yang utama? Masing-masing manusia pasti memiliki ribuan sikap dan perilaku terhadap lingkungan pekerjaan, tetapi yang paling utama yaitu adanya kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan berkomitmen dalam suatu organisasi. Kita bahas satu persatu. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja merujuk pada perasaan positif atau negatif seseorang tentang pekerjaan berdasarkan evaluasi terhadap berbagai aspek pekerjaan tersebut. Pekerjaan dengan kepuasan tinggi merasa positif tentang pekerjaan mereka, sedangkan mereka dengan kepuasan rendah merasa negatif. Adanya keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja mengukur seberapa dalam seseorang merasa terhubung dengan pekerjaannya dan seberapa penting pekerjaan tersebut bagi diri mereka sendiri. Pemberdayaan psikologis yang berkaitan dengan keterlibatan kerja melibatkan keyakinan karyawan tentang pengaruh mereka, kompetensi, makna pekerjaan, dan kebebasan dalam pekerjaan. Dalam penelitian menunjukkan bahwa manajer yang memperdayakan karyawan dapat meningkatkan persepsi mereka tentang kompetensi dan pentingnya pekerjaan. Namun efeknya bisa berbeda tergantung pada budaya. Lanjut, adanya komitmen organisasi, yaitu mencerminkan seberapa identitas seorang pekerja terhubung dengan organisasi dan niat mereka untuk tetap menjadi anggotanya. Dalam penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berhubung positif dengan produktivitas, terutama untuk pekerja baru, tetapi cenderung lebih lemah pada pekerjaan berpengalaman. Pekerjaan yang merasa pemberi kerja tidak memenuhi janji mereka cenderung kurang berkomitmen, yang dapat menurunkan kinerja kreatif mereka. Dukungan organisasi yang dirasakan atau POS dan keterlibatan karyawan. Dukungan organisasi yang dirasakan atau POS adalah sejauh mana karyawan percaya bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Karyawan menganggap organisasi mereka bersifat sportif ketika mereka diperlakukan adil oleh sesama anggota organisasi, memiliki hubungan baik dengan organisasi, dan menganggap praktek organisasi mereka bersifat suportif, berkembang, dan adil. Selanjutnya yaitu keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah tingkat antusiasme karyawan terhadap pekerjaan mereka. Keterlibatan karyawan mewakili kombinasi sikap seperti kepuasan dan komitmen. Namun lebih dari itu, yang berarti sesuatu seperti pengabdian atau memberikan hati dan jiwa Anda kepada pekerjaan Anda. Keterlibatan karyawan menjadi peran penting bagi sebagian organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tingkat keterlibatan menunjukkan banyak hasil yang dapat diukur. Tinjauan atas keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan berhubungan dengan kinerja karyawan dan organisasi. Contohnya, sebuah studi terhadap hampir 8.000 unit bisnis di 36 perusahaan menemukan bahwa tim yang karyawannya melaporkan tingkat keterlibatan yang tinggi akan mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, lebih produktif, menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, dan kecelakaan yang lebih rendah dibandingkan unit bisnis lainnya. Sikap kerja dalam ekonomi gig.
Jadi, ekonomi gig adalah sistem kerja di mana umumnya lembaga atau perusahaan lebih memilih untuk merekrut pekerja untuk kontrak jangka pendek. Kita dapat berasumsi bahwa semakin banyak kontak yang kita miliki dengan organisasi, semakin konsisten sikap yang terbentuk. Misalnya, seorang petugas kebersihan yang telah bekerja di sebuah perusahaan selama 20 tahun mungkin memiliki tingkat sikap kerja yang jauh lebih stabil daripada petugas kebersihan yang baru dipekerjakan yang mengalami masa percobaan kerja mereka. Sikap pekerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk stabilitas pekerjaan, karakteristik penugasan sementara, dan pekerjaan kontrak itu sendiri. Pekerja gig cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan lebih berkomitmen pada organisasi tempat mereka bekerja ketika mereka menganggap pekerjaan itu stabil. Apakah sikap pekerjaan ini benar-benar berbeda? Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan memprediksi hasil yang penting. Namun, sebagian besar pekerjaan yang terkumpul hingga saat ini mempertanyakan seberapa bedanya. Riset terbaru menyatakan bahwa manajer cenderung mengidentifikasi pekerjaannya sebagai bagian salah satu dari 4 kategori yang jelas. Yang pertama, ada antusias bertahan. Yang kedua, ada ogah-ogahan bertahan. Yang ketiga, ada antusias pergi atau berencana untuk pergi. Dan yang keempat, ada ogah-ogahan pergi atau tidak berencana untuk pergi tetapi seharusnya pergi. Kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan individu terhadap pekerjaannya yang mencakup berbagai aspek seperti tanggung jawab, lingkungan kerja, peluang pengembangan karir, hubungan dengan rekan kerja, dan imbalan. Lalu, bagaimana kita mengukur kepuasan kerja? Mengukur kepuasan kerja melibatkan beberapa metode untuk mendapatkan gambaran yang secara komprehensif untuk mengetahui bagaimana perasaan karyawan terhadap pekerjaannya. Ada beberapa metode umum meliputi wawancara, survei kepuasan kerja, observasi, diskusi kelompok fokus, dan absensi. Seberapa puaskah orang dengan pekerjaannya? Kepuasan kerja dapat bervariasi secara signifikan antar individu dan kelompok dalam organisasi. Faktor-faktor seperti tanggung jawab, tingkat tanggung jawab, jenis pekerjaan, kondisi kerja, kompensasi, dan tidak adanya peluang berkarir, semuanya itu dapat mempengaruhi kepuasan karyawan dalam pekerjaan mereka. Beberapa survei global mengatakan bahwa sebagian besar karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, namun selalu ada persentase merasa tidak puas dengan alasan seperti gaji yang tidak memadai, tidak adanya peluang perkembangan karir, atau lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Secara umum, memahami dan meningkatkan kepuasan kerja adalah proses berkelanjutan yang memerlukan umpan balik yang konsisten dan tindakan perbaikan yang tepat. Selanjutnya, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja? Pertama, kondisi pekerjaan. Secara umum, pekerjaan menarik yang memberikan pelatihan, variasi, kemandirian, dan kontrol dapat memuaskan karyawan. Selain itu, pekerjaan yang memiliki interaksi sosial yang positif, lingkungan kerja yang sehat, dan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kepuasan kerja. Serta pekerjaan yang memiliki kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi kepuasan kerja melalui kualitas interaksi mereka dengan karyawan. Kedua, kepribadian dan perbedaan individu. Seseorang yang memiliki evaluasi diri inti yang positif atau orang yang percaya pada nilai dan kemampuan diri mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan dengan mereka yang memiliki evaluasi diri inti yang negatif. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa orang cerdas cenderung lebih puas dengan pekerjaannya karena mereka mencari pekerjaan kompleks yang memuaskan keingintahuan intelektual mereka. Dan penelitian menunjukkan bahwa seseorang cenderung lebih puas ketika minat mereka sesuai dengan pekerjaan mereka. Ketiga, pembayaran berupa gaji atau upah. Seseorang cenderung lebih puas ketika gaji yang mereka terima sesuai dengan ekspektasi dan lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain yang melakukan pekerjaan serupa. Namun, hubungan antara gaji dan kepuasan kerja ini tidak selalu linear. Setelah seseorang mencapai tingkat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pengaruh gaji terhadap kepuasan kerja cenderung menurun. Artinya, kenaikan gaji setelah mencapai titik tersebut mungkin tidak memberikan peningkatan signifikan pada tingkat kepuasan kerja.
Kinerja pekerjaan. Pekerja yang bahagia cenderung lebih produktif dalam bekerja. Individu yang memiliki kepuasan kerja lebih tinggi bekerja dengan lebih baik, dan organisasi yang lebih banyak karyawan yang puas lebih efektif dibandingkan organisasi yang memiliki sedikit karyawan yang puas. Selanjutnya yaitu perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB. Kepuasan kerja tampaknya menjadi faktor penentu yang signifikan terhadap perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB atau citizenship behavior. OCB meliputi tindakan seperti berbicara positif tentang organisasi, membantu rekan kerja, dan melakukan pekerjaan melebihi ekspektasi biasa. Bukti yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki korelasi yang kuat terhadap OCB adalah orang-orang yang puas dalam pekerjaannya cenderung terlibat dalam perilaku kewarganegaraan organisasi. Baik, selanjutnya ada kepuasan pelanggan dan kepuasan hidup. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Membangun sebuah bisnis dengan jangka panjang untuk memberikan keuntungan dan keberhasilan merupakan suatu hal yang diharapkan. Kepuasan pelanggan sangat amat penting untuk membangun bisnis jauh lebih maju dan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Secara singkat, arti kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, promosi, dan strategi pemasaran. Karena kepuasan pelanggan adalah hasil penting dalam industri jasa, oleh sebab itu para pekerja harus terus meningkatkan kepuasan dan loyalitas para pelanggan. Dan selanjutnya ada kepuasan hidup. Kepuasan hidup berbeda dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan hidup seseorang merujuk kepada penerimaan seseorang terhadap keadaan kehidupannya serta sejauh mana seseorang itu dapat memenuhi apa yang dikendalinya secara menyeluruh. Kepuasan hidup merupakan salah satu komponen pokok dari kesejahteraan individu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketidakpuasan kerja dan perilaku kerja kontraproduktif. Ketidakpuasan kerja adalah perasaan tidak senang terhadap lingkungan kerja, tanggung jawab kerja, atau pengalaman kerja seseorang secara keseluruhan. Ketidakpuasan kerja itu terjadi ketika seseorang tidak senang dengan pekerjaannya. Lalu dampak negatifnya yaitu seperti tidak adanya pengakuan atas pekerjaan atau prestasi mereka dan juga gaji atau tunjangan mereka yang buruk. Lalu selanjutnya yaitu ada perilaku kerja kontraproduktif. Yang dimaksud dengan perilaku kerja kontraproduktif adalah perilaku yang dimaksudkan untuk memberi efek merusak atau mengganggu suatu organisasi dan anggotanya. Lalu ada 5 jenis perilaku kerja kontraproduktif menurut Spector and Fox. Yang pertama yaitu ada kekerasan, seperti penghinaan dan komentar yang buruk. Yang kedua yaitu ada ancaman. Yang ketiga yaitu ada menghindari pekerjaan, seperti terlambat kerja. Yang keempat yaitu ada merusak kerja, seperti melakukan kerja yang tidak benar. Yang kelima yaitu mencuri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.